Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Insyaallah kita akan belajar fikih ya. Al-fiqh al-islami. Nah, jadi insya Allah kita akan menggunakan buku Fiqh Sunnah karena memang buku ini yang sepertinya lumayan terkenal ya dan bisa didapatkan gratis di internet ya, jadi Anda sudah saya kasih, silakan nanti di-share ke teman-temannya ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas singkat saja, mungkin ya sekitar setengah jam ya. Kalau saya lebih, tolong diingetin ya. Oke. Nah, waktu saya mungkin sekarang saya cerita dulu aja pengalaman belajar fikih ya. Nah, fikih ini yang pasti kita belajar sejak SD ya, mungkin ya. Bagi yang di madrasah. Kalau yang di SD ya mungkin pelajaran agama Islam ya. Kemudian kalau waktu saya di Gontor itu saya kelas 1, kelas 2 itu pakai buku karya Kiai Zarkashi ya. Kiai Imam Zarkashi, beliau pendiri Gontor. Kemudian nanti tahun ketiga kayaknya masuk usul fikih ya. Mungkin antum ada yang udah belajar juga usul fikih? Ya, yang udah belajar usul fikih angkat tangan coba. Oh, yang belum belajar angkat tangan, yang belum belajar usul fikih. Oh, banyak ya? Waduh. Ya, usul fikih, apa bedanya fikih sama usul fikih? Kalau usul fikih itu biasanya dia hanya kaidah-kaidah umum dalam fikih ya. Kalau fikih itu ya syariatnya ya. Jadi agama Islam adalah agama yang sangat lengkap, mengatur segala macam aktivitas kehidupan ya, baik itu ibadah maupun yang bukan ibadah. Nah, yang dalam ibadah ya itu biasanya masuk ke dalam istilahnya syariat. Nah, dan syariat ini ya, ini di dalamnya ada fikih. Maka bagi yang di fakultas syariah ya biasanya belajar fikih juga ya. Nah, dan fikih ini nanti macam-macam ya. Ada fikih ibadah ya, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ya, ada lagi. Ya. Kami sebenarnya di atas tapi lagi belajar di sini, tapi ustaznya belum datang. Oh ya, silakan. Ya, fikih apa lagi? Mawaris ya. Kalau yang buat apa namanya kriminal? Fikih apa? Fikih jinayah. Iya. Jadi ada berbagai macam fikih. Karena itu ya yang saya baca dari bukunya Karen Armstrong. Jadi orang-orang Kristen itu mereka iri dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu lengkap banget ya. Gak hanya mengatur tentang ketauhidan ya, tapi juga segala macam muamalah lah itu kan, sampai mata uang, riba dan lain sebagainya ya. Bahkan nikah ya, yang detail-detail sampai perempuan dapat pun ada aturannya ya. Kemudian laki-laki junub pun ada aturannya ya, bahkan juga masuk ke dalam nanti kehakiman ya, ada namanya fikih jinayah. Nah, ini yang tidak ada dalam Kristen. Nah, makanya Anda mungkin pernah dengar bahwa sebenarnya Napoleon ketika beliau ke Mesir, beliau itu tertarik dengan hukum Islam, terutama fikih jinayahnya mazhab Maliki. Ya, maka di buku yang saya baca bahwa sebagian besar ya fikih jinayah hukum di Prancis ya itu diambil dari fikih jinayah mazhab Maliki yang kemudian berkembang ya, tersebar di hampir semua koloninya Prancis yang sangat banyak, terutama di Afrika. Nah, artinya apa? Jadi fikih Islam ini sangat maju ya, melampaui orang-orang Eropa. Dan bahkan ketika orang Eropa mulai melakukan pembaharuan, mereka mengambil dari Islam. Nah,
Ini yang tidak ada di agama lain ya. Bahkan di dalam fikih juga nanti ada fikih siasa. Ya, fikih politik. Ini yang menarik nanti ya, pembicaraannya nanti berhubungan biasanya dengan khilafah ya. Khilafah. Ya, khilafah ini kan hal yang menarik sekali dan itu bagian dari fikih siasa. Banyak penulis-penulisnya ya. Yang nanti sebenarnya itu semua berdasarkan hadis ya. Maka salah satu rujukan utama dalam fikih adalah kitab kompilasi hadisnya Imam Maliki yang namanya Al-Muwatta ya. Nah, ini adalah kitab ya bisa dikatakan kitab paling tua ya dalam hadis yang merupakan rujukan utama dari mazhab Maliki. Karena penulisnya adalah pendiri mazhab Maliki tersebut ya, Imam Malik ya. Jadi secara umum memang para ulama itu merujuk kepada 4 imam. Ya. Pertama Imam Malik ya. Kedua Imam Syafi'i. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian 5 Imam Abu Hanifah. Nah, dan ini semuanya populer ya. Dan biasanya kalau orang-orang Indonesia ini kan lebih kepada mazhab Syafi'i. Iya, Indonesia mayoritas Syafi'i. Kalau di Mesir mungkin hampir 70% lah ya. 70% Syafi'i, 30% Maliki. Lumayan banyak di Mesir orang-orang yang mazhabnya Maliki. Bahkan nanti dibedakan ya, kalau di Al-Azhar itu ada dosen khusus Maliki ya, ada yang khusus Syafi'i. Walaupun memang kita diajarkan pandangan dari keempat mazhab tersebut. Ya. Nah, itu tentang fikih ya. Jadi fikih memang cabangnya banyak. Dan biasanya memang kalau di sekolah kita hanya belajar fikih ya. Mungkin kalau yang di pondok nanti belajar usul fikih. Apa yang membedakan usul fikih? Jadi usul fikih ini sebenarnya kalau yang saya baca ini adalah intisari. Bagaimana cara membuat hukum dalam fikih ya. Jadi ini sebenarnya adalah tadinya surat dari Imam Syafi'i ya, kepada salah satu murid beliau yang selalu minta fatwa. Akhirnya Imam Syafi'i menuliskan ya satu surat yang sangat banyak, yang lengkap ya, yang isinya tentang kaidah-kaidah umum untuk bagaimana cara kita mengeluarkan hukum fikih. Ya, itu kitabnya sangat terkenal yaitu Ar-Risalah ya. Ar-Risalah. Jadi kalau Anda cari masih ada kayaknya di internet juga Ar-Risalah. Jadi ada 2 rujukan utama ya. Rujukan utama mazhab Syafi'i, pertama Ar-Risalah, kedua Al-Um. Nah, dalam Ar-Risalah itu nanti banyak kaidah ya. Kaidahnya contohnya yang sangat simpel yang bisa Anda gunakan. Jadi kayak usul fikih ini adalah suatu ilmu ya yang tujuannya untuk mengangkat derajat seseorang dari pengikut ya kepada mujtahid ya, dari muqallid menjadi muttabi'. Ya, jadi ada istilahnya muqallid ya, muqallid ini yang cuma ikut-ikutan aja. Yang nggak bisa baca teks. Ya, hadis ataupun Quran. Jadi dia cuma pokoknya ikut aja lah ya, salat harus salat kayak gini gitu kan. Kalau wudu harus kayak gitu, dia nggak pernah tahu dalilnya. Dia cuma ikut aja. Itu disebut muqallid. Qallada yuqallidu taqlid. Maka ada istilah taklid. Taklid artinya ikut-ikutan tanpa tahu sumbernya. Ya kita semua muqallid ya. Ketika pertama belajar kan kita nggak pernah tahu kan. Ya hadis tentang azan, tentang sholat, tentang wudu, kita ikut aja itu kan. Nah, usul fikih ini tujuannya merubah itu ya, supaya kita bisa melihat teks kemudian mengambil hukum dari situ. Ya. Maka salah satu kaidah umum yang biasa kita temukan di usul fiqh pertama adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu adalah boleh. Illa maddalat dalil ala tahrimi. Kecuali ya ada dalil yang melarangnya. Jadi semuanya intinya boleh. Misalkan nonton TV ya. Nonton TV kan nggak ada di zaman Rasul kan. Berarti apa hukumnya? Ya, maka kita pakai kaidah pertama tadi yang dari Imam Syafi'i, al-aslu fil asya
al-hibah illa madalad dalil ala tahrimi. Karena nggak ada dalil yang melarang, ya berarti nonton TV hukumnya boleh. Ya, kemudian WhatsApp gitu kan, apa hukumnya WhatsApp? Ya, kembali ke kaidah tadi kan, ya segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh, mubah, kecuali yang dilarang oleh dalil. Nah, jadi ketika Anda misalkan dapat ada yang mengatakan macam-macam ya, misalkan ada yang mengharamkan apa misalnya, ada yang mengharamkan GoFood gitu kan, ya ada sebagian kalau Anda cari di internet ya, ada sebagian kajian mengharamkan GoFood. Ya, kemudian ada yang mengharamkan dropship, ya jual barang tapi dia nggak punya barangnya gitu kan, jual barang orang lain, ya dia sebagai reseller gitu kan. Ada yang mengharamkan itu. Ya, kenapa diharamkan gitu kan? Nah, itu kita harus lihat lagi tuh nanti. Ya, kita nggak bisa kalau kita mau ikut-ikutan kan, ya kita pasti bingung ya. Maka kita harus kembali ke kaidah-kaidah fikih seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi, ya kembali ke yang tadi, al-aslu fil asya' al-hibah. Kenapa diharamkan gitu kan? Nggak ada larangan yang jelas ya. Walaupun memang nanti ada beberapa larangan ya dalam fikih muamalah itu. Yang dilarang pertama riba ya, kemudian goror ya. Goror itu sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Misalkan kita beli barang tapi kita belum lihat barangnya kayak apa ya. Nah, ini mengandung ya sesuatu yang tidak jelas. Jadi itu kadang condong kepada dilarang gitu ya. Tetapi kalau dropship itu kan biasanya kita sudah tahu ya. Ya, maka nanti kembali kepada dalilnya. Dalil jual beli itu adalah tarodi ya. Antarodin ya. Kalau ini Pak kayak misalkan sekarang zamannya uang elektronik tuh kayak GoPay. kayak Oppo, Oke. Dana, itu gimana Pak? Oke, itu gimana? Kembali ke kaidah pertama tadi. Al-aslu fil asya' al-ibaha. Illa madalad dalil ala tahrimi ya. Segala sesuatu hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang oleh dalil. Kira-kira ada yang melarang nggak itu? Kayaknya nggak ada ya. Ya, jadi memang selama tidak membawa mudarat ya, itu sepertinya tidak apa-apa ya. Karena tidak ada yang mengharamkan. Nah, kemudian yang lain adalah al-amru lil wujub. Ya, ini kaidah lain, misalkan contoh usul fikih ya. Al-amru lil wujub. Jadi perintah itu untuk mewajibkan. Ya, misalkan aqimus shalah wa atuz zakah, itu kan perintah, berarti hukumnya wajib ya. Tapi nggak selalu ya, tapi aslinya kayak gitu. Misalkan takatsaru, kata Rasul kan takatsaru, perbanyaklah anak gitu kan. Kayak aftakhir bi adadikum, supaya aku bangga dengan jumlah kalian. Itu nggak wajib juga ya. Apa harus banyak, itu nggak wajib juga. Itu hanya ada sebagian yang membawa makna sunnah ya. Itu nanti tergantung gimana pendapat ulama juga ya dalam memandang hadis tersebut. Nah, salah satu kaidah fikih lain yang menurut saya sangat bermanfaat adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir ya. Kesulitan itu membuat kemudahan ya. Kalau di Al-Qur'annya inna ma'al usri yusra. Ya, misalkan kita lagi dalam keadaan musafir ya, dan juga harus naik pesawat ya, maka kita boleh kan jamak zuhur asar atau maghrib isya ya. Nah, karena kita dalam keadaan sulit ya. Kalau di pesawat kan susah ya. Ya. Kemudian misalkan kita ya, itu banyak sekali ya. Misalkan ada orang nih, dia lagi di musim dingin, kemudian junub ya, di musim dingin junub, kemudian nggak ada air ya, nggak ada air, dia udah cari kemana-mana nih, wah udah keliling dunia gitu kan ya. Ya, itu gimana nggak ada air ya? Al-masyaqqatu tajlibu taisir, inna ma'al usri
yusra ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, maka saat itu dia boleh, misalkan karena emang nggak ada sama sekali, terus dia tayamum ya. Karena udah nggak ada lagi kan, udah nggak ada jalan ya. Iya. Jadi ada, mungkin ada yang pernah dengar juga. Jadi ada suatu kasus ya. Ini kejadiannya saat Rasulullah masih hidup. Jadi ada seorang sahabat. Itu beliau ini, sahabat ini ikut perang, kemudian kena banyak luka. Ya luka di mana-mana. Ternyata mungkin karena emang udah lama tidak hubungan ya. Akhirnya junub. Ya. Nah, terus gimana? Akhirnya dia memaksakan diri untuk mandi. Kemudian akhirnya meninggal. Itu Rasulullah marah itu. Kenapa dibiarin mandi gitu kan? Padahal boleh kalau memang luka banyak, gak apa-apa ke dia, cuma cukup dengan tayamum. Ya. Jadi tidak perlu memaksakan ya. Misalkan Anda ada kadang-kadang kita itu terlalu memaksakan yang kalau saya pikir seperti misalkan Anda ini sesuatu yang kecil-kecil itu ya. Yang kecil-kecil seperti misalnya kotoran di kuku misalkan, atau mungkin perasaan udah kentut gitu ya, perasaan kentut itu kan. Nah, atau perasaan netes ya, ini yang sering ya. Ya kayak kita lagi sujud netes lagi gitu kan ya. Ya itu kira-kira apa yang dilakukan? Apakah sholat lagi? Iya. Ya macam-macam ya. Kalau salah satu solusinya buat yang itu adalah ya dibersihin dulu ya. Dibersihin dulu. Ya memang enaknya sih ngulang lagi ya. Enaknya ngulang lagi. Kemudian ada kaidah lain yang juga menurut saya sangat bermanfaat dari usul fikih itu adalah al-aslu bara'atu zimmah. Aslinya sudah lepas tanggung jawab. Ya, misalkan Anda sholat nih, Anda sholat, kemudian Anda baru sadar bahwa Anda itu lupa wudhu misalkan, ya. Mungkin karena ngapa-ngapain gitu ya, Anda lupa wudhu. Ya. Tapi Anda udah kerjakan itu. Ya. Nah, itu intinya adalah Anda sudah lepas tanggung jawab karena Anda sudah melaksanakan. Atau mungkin Anda sholat, tetapi Anda nggak yakin, kayaknya tadi kurang rakaat deh gitu kan. Kurang rakaat, tapi udah lewat tuh. Itu kita bisa menggunakan kaidah al-asru atau zimah. Aslinya sudah lepas tanggung jawab. Jadi Anda tidak perlu ngulang lagi ya untuk yang kayak gitu. Nah, untuk yang udah lewat ya, tapi Anda sudah kerjakan ya semampu Anda. Ya, itu nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya. Kalau kan kemarin ya saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba lagi di Gojek tuh, tiba-tiba di atasnya ada burung lagi itu, tiba-tiba burung itu netes kotoran ke celana saya tuh. Iya. Nah ya udah saya ini aja sentil tuh, udah nggak ada lagi. Itu hukum gimana tuh Ustaz kalau ada di pakaian apa? Iya. Bisa dilanjut atau gimana? Kalau ya misalnya ada kotoran ya netes ke kita mungkin dari burung, itu ya harus kita bersihin ya, pakai air harusnya, memang pakai air sampai hilang ya, sampai benar-benar hilang lah ya, sebisa kita lah sampai hilang ya. Ya lebih enaknya sih ganti ya, cuma kalau emang udah darurat nggak ada lagi kan ya, innamal usri yusra kan, al masyaqqah tajibu taisir ya, kita pakai aja tapi kita bersihin dulu ya sampai sebersih-bersihnya lah. Kalau udah idealnya memang kalau di buku-buku fikih itu sampai tidak ada baunya, tidak ada warnanya. Kalau masih ada bau, masih ada warna, itu memang kita harus usaha dulu ya. Kalau udah mentok banget nih, udah capek banget ya, waktu udah mepet itu ya, ya itulah. Innamal usri yusra ya, al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya udah, lanjut aja dulu. Yang penting kalau kita kerjakan ya kita udah bebas tanggung jawab ya. Al-aslu bara'atu zimmah. Jadi sebenarnya memang ada satu hadis ya. Hadis ini hadis menggambarkan kisah. Saya belum ngecek lagi ya, tapi saya dapat dari khotib ya. Ini katanya hadis. Jadi saat ada orang sudah meninggal, kemudian dia menghadap Allah, ya.
kemudian karena dia ibadahnya bagus, banyak, dia disuruh masuk surga. Kata Allah, masuk surga lah dengan rahmatku, kata dia gitu, kata Allah gitu ya. Dia jawab lagi, ya Allah, kenapa dengan rahmatmu, bukan karena ibadahku, katanya gitu kan. Tidak, dengan rahmatku, kata Allah gitu ya. Tapi dia ngotot lagi, ya Allah, dengan ibadahku aku sudah beribadah banyak, kata dia gitu kan. Ya udah, masukin ke surga neraka, katanya. Kata Allah gitu. Ya. Artinya apa? Jadi ibadah dia yang seumur hidup, yang dianggap sempurna itu, ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya. Jadi ada malah khotibnya itu mengatakan semua ibadah itu ya hanya bisa mengganti satu bola mata Anda, katanya gitu. Artinya apa? Nikmat Allah yang sebegitu banyaknya itu jauh lebih banyak daripada ibadah kita yang tidak ada apa-apanya ya, yang pas-pasan itu ya, yang banyak kekurangan. Maka jangan kita berbangga dengan amal ibadah kita ya. Maka ada ayat dalam Al-Quran, wala tamunu 'ala Allah imanakum, jangan kamu berbangga dengan iman kamu kepada Allah. Ya, kita bisa selamat ya karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Ibadah kita ya kecil sekali lah, kecil sekali. Kalau kita dihisab luar biasa kan, dosa kita di mana-mana kan. Jangankan kepada manusia ya, semut aja udah berapa gitu kan yang terbunuh ya sama kita kan. Ya belum lagi hewan-hewan lainnya gitu kan. Ya. Kecoa, nyamuk ya, berapa banyak nyamuk kita bunuh kan. Ya. Ya, apakah bunuh nyamuk dosa? Ya Allah alam juga ya, saya juga kurang tahu pasti ya. Tapi ya kalau ya manusia ini kan luar biasa kan, berapa banyak ayam kita bantai per hari ya. Iya. Ya kalau mau ngitung dosa gitu kan, banyak ya. Iya. Jadi suatu saat saya nonton film Arale itu apa? Yang Dokter Selam ya, Dokter Selam. Iya, jadi ada Dokter Selam ini dia ceritanya dia mati gitu kan. Kemudian mau dibawa ke neraka. Kenapa saya dibawa ke neraka? Kan saya kerjaannya apa? Bagus-bagus gitu kan. Saya kan orang baik gitu ya. Enggak, kamu banyak dosa kata gitu kan. Iya, jadi dia nggak merasa bahwa dia ketika menjat kelapa gitu kan, jatuh ternyata ada serangga mati kena pantat dia gitu kan. Nah, iya. Kayak gitu. Iya. Karena itu memang ibadah itu ya semampunya. Maka ada ayat kan dalam di juz 29 28 itu, ittaqullaha mastata'tum kan. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, saya melihat kakek saya waktu beliau almarhum ya sekarang ya. Itu beliau kalau kencing sudah kurang terkontrol ya. Jadi celananya bau pesing terus gitu ya. Tapi ya gimana, udah usia kan? Iya, jadi ya sebisa kita. Itulah ibadah ya. Nah, nanti itu dibahas ya dalam usul fikih, dari banyak kaidah. Itu jadi gunanya adalah untuk meningkatkan derajat kita dari muqallid menjadi muttabi'. Ya, muttabi' adalah orang yang bisa membaca teks kemudian mengambil hukum dari teks tersebut. Syaratnya harus belajar usul fikih. Iya. Kan kita nggak boleh makan binatang yang hidup apa? Iya. Terus kalau kepiting bakau nggak boleh. Coba? Kepiting bakau. Apa ada kaitannya? Kepiting bakau. Kepiting ya? Iya. Kepiting dua alam ya? Iya. Dua alam. Oh. Oke. Kepiting. Ya, saya sendiri baru pernah baca kayaknya, cuman saya juga belum ini lagi ya, buka-buka lagi ya. Ya perlu kita kaji dulu ya. Saya pribadi nggak berani ngasih hukum langsung. Kalau itu ya harus kita kembalikan lagi ke hadis-hadis yang ada. Karena saya pribadi belum baca. Cuma kalau saran saya untuk yang seperti itu kan ya syubhat ya.
Syubhat itu ya sebaiknya dihindari kan, sebisa mungkin lah. Kalau nggak darurat. Ya, karena kan makanan yang lain banyak ya. Ya seperti Anda pernah belajar mungkin ada hadis ya. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Wa man istabra'a syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Yang ada di antara keduanya berarti dia disebut syubhat, mustabihat. Barang siapa mengambil dari situ, maka dia jatuh. Maka dia jatuh dalam hal yang haram. Ya, maka dalam hadis ini yang syubhat itu dianggap haram juga. Yang antara halal dan haram ya, itu dianggap haram juga. Kalau kita menghindari itu ya, maka agama kita dan kemuliaan kita akan bersih. Ya, jadi sebaiknya dihindari memang yang seperti itu ya. Itu secara umum begitu. Cuma memang macam-macam ya. Kan ada juga di Indonesia ini macam-macam kan, orang makan, ada yang makan minum inilah, minum darah ular ya. Ada yang makan kodok ya. Makan temen ya. Iya. Gimana tuh Ustaz? Kalau kan ada juga hadis yang mengatakan semua binatang yang di laut itu halal. Tapi ada juga yang mengatakan hewan yang bertaring itu haram. Nah, gimana tuh Ustaz? Yang hewan yang di laut yang bertaring? Iya. Ya itu. Berarti dia dua-duanya ya. Ya, kalau menurut saya ya kayak itu yang masuk syubhat ya. Karena kita ragu-ragu kan. Ya sebaiknya dihindari aja. Siapa juga yang makan ikan hiu kan? Masih ada yang lain ya, selama masih ada yang lain gitu kan. Kalau menurut saya yang seperti itu ya sebaiknya dihindari ya. Nah, dan bagi ya ada lagi? Ya. Kalau ini kan ada beberapa orang yang orang Islam itu yang memelihara anjing tuh, yang butuh anjing. Kan yang saya tahu kan yang anjing itu haramnya kan dari liurnya ya. Kalau memegang anjing itu bagaimana Ustaz? Memegang dan memelihara itu hukumnya kira-kira bagaimana Ustaz? Kalau memelihara, setahu saya memelihara itu kan ada hadisnya bahwa yang memelihara anjing nanti malaikat tidak mau masuk ya ke rumahnya. Kalau yang larangan secara langsung tidak ada, tapi seperti itu larangan, bentuk larangannya. Jadi ya menurut saya memang sebaiknya enggak ya. Cuma yang nggak apa-apa sih, nggak ada larangan sih untuk membelai-belai itu, sepertinya tidak ada larangan. Karena anjing kan juga disebutkan di hadis ya. Cerita tentang itu apa namanya, PSK yang ngasih minum ngasih minum anjing ya. Iya. Dan bahkan anjing itu juga bagian dari Ashabul Kahfi. Itu yang menarik tentang anjingnya. Jadi kalau kita anggap sebenarnya yang najis kan liurnya ya. Kotorannya juga ya. Iya. Ya sebaiknya dihindari sih memang. Cuma memang ya ada aja yang melihara ya. Bahkan dulu mantan rektor UIN Pak Harun Nasution, beliau melihara anjing. Iya sampai sekarang banyak sih orang muslim ya. Cuma ya anjing ya mungkin kalau yang dipelihara untuk kebaikan sepertinya ya, karena disebutkan juga di surat Al-Maidah itu. Jadi salah satu makanan yang halal adalah yang diterkam oleh anjing yang kita asuh, yang kita latih. Ya, itu boleh, itu halal. Jadi anjing berguna juga kayaknya buat berburu ya. Yang penting ya kita bisa menjaga kan supaya nggak kena najisnya begitu. Nah. Ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang paling keras debatnya. Paling keras? Paling keras debatnya. Debatnya. Nah, itu hadis ya? Iya. Kalau di kelas perkuliahan gitu Ustaz. Kadang-kadang kita suka nggak setuju sama statement dosen gitu. Saya tuh terutama yang paling nggak suka kalau dosen itu menggunakan statement yang tidak sama saya, terus saya debat supaya apa ya,
ketemu konklusinya gitu bahwa ini yang benar. Itu bagaimana kalau dilakukan? Oh gitu ya. Berarti itu ada hadis yang seperti larangan ya? Iya. Iya. Kalau ya tergantung niat juga sih ya. Ya kan innamal a'malu binniyat ya. Kalau niat kita ya memang kan dalam filosofi pembelajaran kan kita harus kritis ya. Skeptisisme karena itu yang membuat keilmuan berkembang kan. Kalau nggak kritis ya mungkin kita nggak mencapai teori-teori modern sekarang gitu kan. Kalau menurut saya itu ya dalam hal yang positif selama benar gitu kan. Selama yang kita bela benar dan kita juga mungkin caranya bagus ya, tidak menyakiti hati orang. Ya itu menurut saya tidak apa-apa ya. Ya selama baik-baik aja dengan hubungan dengan orang lainnya gitu. Caranya perhatikan. Ya mungkin ya sikapnya dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang hubungan dengan fikih ibadah ya, sepertinya nanti kita akan bahas fikih ibadah aja. Jadi udah jam berapa nih? Jam 9 ya? Enggak? Udah. Oh ya udah. Terusin aja. Ya mungkin itu dulu aja, insya Allah akan kita bahas lagi nanti ya. Jadi memang penting sekali belajar fikih ya, supaya apa? Supaya kita tidak takut. Jadi ilmu itu seperti cahaya yang membuat kita jadi tenang, jadi tahu jalan ya. Kalau Anda nggak tahu ilmunya, ya gelap ya. Nanti Anda akan takut segala macam. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita mudah. Maka kita harus menyadari bahwa dalam kemudahan itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah ya pada intinya itu secara umum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan sholat ini ya. Sholat kadang kita kelupaan ya. Dengan aktivitas banyak gitu kan, ada kalanya kita kelupaan atau kita ketiduran ya. Ketiduran. Ya, itu juga ada solusinya ya, ada hadis-hadisnya. Yang pasti kalau sholat ketiduran ya kita bangun langsung sholat ya. Ada dua pendapat, ada yang bangun langsung sholat misalnya udah kelewatan nih, misalkan saya nggak sholat maghrib ya, saya bangunnya isya, kita bisa langsung sholat maghrib saat itu juga, bisa juga besoknya pas waktu maghrib ya, kita sholat 2 kali. Jadi ada 2 pendapat ya, boleh dipilih. Kenapa